Halo teman-teman, di video kali ini kita akan memulai integrasi payment dengan Sendit SDK. Tapi sebelum kita lanjut, ini saya perlu kasih tahu untuk teman-teman buat download yang namanya NGRock dulu. Jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, di sini kan ada send payment notification menggunakan webhook kan. Ini Sendit nggak akan bisa mengakses ke sistem kita, kalau sistem kita itu belum di-deploy ke production ya, atau belum terekspos ke internet kayak gitu. Jadi, kita nggak bisa tuh ngeset yang namanya localhost ke konfigurasi Senditnya. Nah, bagaimana caranya biar service kita itu terdeploy ke production tanpa harus langganan dulu ke ICP atau semacamnya. Nah, kita bisa pakai ngrok. Ngrok ini untuk development saja sih, untuk cocoknya. Ini teman-teman download terlebih dahulu di mana ya ini ya? Sign up kali ya? Oh, ini harus kayaknya sih harus ini ya, harus register dulu ya karena emang karena emang ini service berbayar tapi ada fitur gratisannya juga. Oh, ini Get ngrok ini. Nah, ini Get ngrok download ya, download dulu. Oke, untuk downloadnya silahkan ikuti saja instruksinya sesuai dengan platform yang teman-teman gunakan. Nanti contoh penggunaannya itu seperti ini ya. Servis kita itu kan sudah jalan. Ini kan saya sudah jalankan servisnya ya. Bisa dilihat ini lagi running ya. Terus ini kita buka ini terminal saya. Untuk eksekusi ngrok itu kayak gini, ngrok, http, http sama port yang ada di lokal kita. Itu kan 8080 ya. Ini kita enter. Nah, ini bisa dilihat. Ini nanti kita akan ada URL seperti ini ya. Nah, URL itu akan nge-redirect request-nya ke lokal kita. Jadi intinya kalau saya menghit ini API ini URL ini itu bisa terakses secara publik di internet ya. Kalau kita hit ini saya kebetulan lagi buka Swagger dan itu arahnya masih di localhost. Itu kita ganti jadi seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat ini URL publik ya. Ini URL publik. Teman-teman kalau misalnya di saat ini ada yang akses ke sini, ya ini pasti bisa diakses juga dari sono, dari komputer lain kayak gitu. Jadi itu fungsi dari ngrok. Tapi kalau misalnya ini saya matikan ya, ini Ctrl C, saya matikan, nah itu udah nggak bisa diakses lagi kayak gitu. Dan kalau ini saya nyalakan ulang, nah ini udah berubah nih, URL-nya kayak gitu. Jadi ini karena layanan gratis ya, jadi URL-nya itu pasti akan langsung berubah-ubah kayak gitu. Oke, jadi itu intermezzo saja untuk nantinya, teman-teman install terlebih dahulu sebelum kita menyentuh ke, integrasi dengan menggunakan webhook ya, untuk Senditnya. Sekarang, teman-teman masuk ke editornya, ke IntelliJ-nya, kita akan buat, satu buah file migrasi baru untuk, menambahkan beberapa, kolom baru di tabel payment. Alter, sendit alter add sendit columns gitu ya, sendit columns columns to payment. Kita hapus. Untuk tabel tambahannya itu yang saya baru kepikiran sih simpelnya kita cuma butuh, sendit invoice ID sama sendit payment status. Untuk, URL pembayarannya itu saya rasa nggak perlu disimpan ya, tapi itu terserah kalau teman-teman mau simpan URL-nya. Oke, jadi dari sini kita akan modifikasi, entity dari payment tersebut. Payment, kita tambahkan 2 field baru, yaitu, ini ya, sendit invoice ID dan sendit payment statusnya. Lalu kita masuk ke payment response.
Di payment response juga kita modifikasi. Kita akan tambahkan seperti ini ya. External ID, external status, dan payment URL. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk apa ya, menambahkan apa yuk ID dan statusnya kayak gitu ya untuk senditnya. Oke, lalu kita akan buat satu buah response model ya. Kita akan buat di sini namanya payment notification. Jadi ini fungsinya apa? Jadi eh, dari apa? Dari request dari Sendit ketika apa? Ketika pembayarannya itu berhasil atau mungkin cancel gitu ya. Nah, dari Sendit itu akan me-request menghit ke API kita ya, menghit ke endpoint kita dengan data-data berikut ya. Ini merupakan data-data yang akan dipassing dari Sendit ke service kita. Ini kita buat seperti ini aja. Nah, ini ada data ID, amount, status created, is high, paid at, updated at, user ID, currency payment ID, dan sebagainya ya. Ini merupakan data, ini ada di dokumentasi dari Senditnya sendiri ya untuk apa webhook notification-nya. Jadi ini sudah saya siapkan seperti ini. Lalu kita akan buat service baru yang namanya itu Sendit service ya. Sendit service. Untuk Sendit service itu paling nggak ada dua eh apa? Ini interface ya, interface. Ada dua fungsi. Pertama adalah create payment, tapi dari sisi Senditnya dan kita butuh data paymentnya itu udah tercreate. Lalu handle payment notification ini merupakan API, merupakan fungsi untuk menghandle request webhook ya dari Sendit ke sistem kita gitu ya. Nah ini butuh payloadnya gitu. Payloadnya berupa payment notification. Ini nice to have. Kita bisa tambahkan exception baru ya. Itu namanya payment exception. Jadi kalau misalnya ada masalah pembayaran, nanti akan nge-throw error ini ya, payment exception itu. Oke, dari sini kita akan implementasikan untuk Sendit service-nya. Ini kita generate, kita implement interface ke Sendit service IMPL. Kita generate semua apa kelas apa sorry fungsinya. Pertama kita akan implementasikan untuk mungkin untuk di video kali ini kita akan implementasi create payment-nya dulu aja ya. Jadi untuk handle webhook bisa kita cek di video video selanjutnya. Pertama kita akan lakukan validasi simple ya. Untuk pertama untuk si appointment repository ini kita kita ini dulu private final appointment repository dan satunya lagi itu user repository ya. Final user repository dan jangan lupa di sini service ini untuk loggingnya dan required as constructor. Oke. Jadi kita validasi terlebih dahulu apakah appointment ID-nya itu ada. Lalu kita cek apakah user ID-nya itu ada gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan buat request body-nya ya. Request body yang akan kita kirimkan ke Sendit gitu. Untuk request body-nya kita buat bentuknya generic berupa map ya. Dan value-nya itu berupa objek kayak gitu, generic object. Jadi kita akan masukkan beberapa parameter ke Senditnya. Yang pertama adalah external ID. External ID ini kita set saja payment transaction ID. Amount-nya kita ambil dari amount, dari apa? Dari object payment. Payer email itu dari user.getEmail. Jadi kita butuh data emailnya ya. Dan juga kita butuh description ini apa string aja lah ya, string aja sebenarnya. Jadi kita tambahkan seperti ini, payment for order dengan number transaction ID. Semacam itu. Oke, setelah itu kita akan buat request-nya ke Sendit. Simple, cukup seperti ini saja.
invoice, kita panggil seperti ini ya. Ini invoice ini merupakan model dari Sendit ya. Jadi kita panggil saja. Nanti kita akan panggil fungsi create. Fungsi create ini dari SDK-nya Sendit sih udah static class. Sorry, static function. Jadi kita panggil seperti ini aja. Setelah itu kita set ya. Kita set payment status payment kita dari set Sendit kita akan mm, set eh, balikan dari status invoice-nya Sendit, kita akan set statusnya. Lalu untuk Sendit invoice ID-nya kita akan get ID-nya kayak gitu ya. Kalau misalnya error, ini akan throw payment exception seperti ini. Jadi ini fungsi create ini emang nge-throw Sendit exception ya. Tapi kita bungkus lagi jadi payment exception di situ. Oke, dari sini kita akan panggil seperti ini ya. Nah, untuk payment repository kita add dulu dependensinya. Payment repository save, kita update ya data paymentnya agar dia mengupdate data balikan dari Sendit. Ini sebenarnya sesuai kebutuhan aja karena invoice ini kan balikannya ada banyak ya. Eh, jadi untuk kesini saya cuma butuh invoice ID sama payment statusnya aja. Tapi tergantung use case teman-teman nantinya ya, kalau di real world case ya. Lalu saya akan generate payment response-nya dari payment. Oh ya, di sini kita akan tambahkan juga external statusnya payment.get get kok nggak ada ya? Oh ya, sorry, ini namanya sendit ya, sendit payment status get. Lalu untuk external ID itu payment get sendit invoice ID. Oke. Lalu kita set payment URL-nya ya, balikan dari payment URL, kita masukkan di payment response-nya. Oke, seperti itu. Eh, Lalu setelah kita buat untuk fungsi create payment-nya, kita masuk ke payment service IMPL. Oke, jadi setelah kita buat payment-nya ya, kita panggil seperti ini ya, payment response. Atau enggak gini aja, langsung aja return sendit service, kita panggil di sini private final sendit service. Sendit service create payment dengan paymentnya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk implementasi dari integrasi dengan payment Senditnya. Jadi cukup simpel ya. Yang jelas teman-teman harus konfigurasi terlebih dahulu untuk secret key-nya, dan untuk implementasi create payment-nya juga cukup simpel juga kayak gini. Jadi nantinya kita akan pembuatan invoice-nya tuh cukup seperti ini aja pemanggilannya. Oke, harusnya itu saja teman-teman. Nanti untuk di video selanjutnya kita akan coba untuk implementasikan fungsi handle payment notification ini ya. Biar kalau misalnya ada ada perubahan status dari sisi Senditnya, kita bisa menghandle menghandle eventnya agar kita sesuaikan ke data kita ya, kayak gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih.